Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Umlatifah Dharma, biasa dipanggil Sabrina, dari jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya angkatan 2017. NIM saya 175-120-307-111-013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai adaptabilitas karir dengan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu adaptabilitas karir. Nah, jadi apa sih itu adaptabilitas karir? Nah, pengertian dari adaptabilitas karir adalah konstruk psikososial yang menunjukkan kesiapan individu dan sumber daya untuk menyesuaikan diri dengan tugas perkembangan karir saat ini dan yang akan datang, perpindahan kerja, dan trauma kerja. Adaptabilitas karir menunjukkan kesiapan seseorang dalam menghadapi tugas-tugas dalam rangka persiapan dan partisipasi dalam dunia kerja, serta kesiapan dalam menghadapi penyesuaian yang diakibatkan oleh perubahan kondisi di pekerjaan dan dunia kerja, baik yang terprediksi maupun tidak. Menurut Safikas, adaptabilitas karir ini dibagi menjadi beberapa dimensi. Di antaranya adalah perhatian terhadap karir di masa depan atau career concern. Yang kedua, ada rasa tanggung jawab yang mendorong regulasi diri atau career control. Yang ketiga, ada rasa ingin tahu terhadap dunia kerja atau career curiosity. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah keyakinan diri untuk bertindak sesuai dengan minat atau career confidence. Dan yang dilakukan menunjukkan bahwa adaptabilitas karir memiliki dampak positif terhadap karir seseorang. Nah, adaptabilitas karir yang tinggi membuat seseorang lebih banyak memproyeksikan diri pada masa depan, lalu merasakan lebih sedikit hambatan karir, dan lebih mampu mewujudkan tujuan karir dalam perilaku. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini hampir seluruh negara di dunia sedang dihadapkan dengan suatu virus yang disebut dengan coronavirus disease atau bisa disebut juga dengan COVID. Nah, COVID ini sendiri pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019 yang menyebabkan nama virus ini menjadi virus COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang dapat menyerang manusia maupun hewan, dan penularannya ini cenderung mudah. Maka dari itu, COVID-19 bisa dianggap sebagai pandemi di seluruh dunia. Adanya situasi pandemi menyebabkan pemerintah mengeluarkan himbauan untuk melakukan physical distancing dan juga self-quarantine di rumah masing-masing, termasuk work from home. Nah, ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial pada kehidupan masyarakat secara besar dan juga cepat. Fenomena seperti ini tentu akan memengaruhi dunia kerja. Kondisi lingkungan yang dinamis menuntut seseorang untuk dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tersebut. Tuntutan ini seringkali menimbulkan stres dan membuat orang harus memiliki kekuatan untuk dapat bertahan dalam kondisi yang penuh tantangan dan perubahan seperti yang terjadi saat ini. Bernama Kobasa dan Madi mengembangkan sebuah kumpulan karakteristik kepribadian yang disebut dengan hardiness. Hardiness adalah kumpulan karakteristik kepribadian yang berfungsi sebagai sumber pertahanan ketika menghadapi peristiwa hidup yang menekan. Hardiness muncul sebagai seperangkat sikap dan juga kepercayaan mengenai diri dalam berinteraksi dengan dunia di sekitar, di mana sikap dan kepercayaan ini memberikan keberanian dan motivasi untuk melakukan kerja keras demi mengubah situasi yang membuat stres atau tertekan tadi menjadi sebuah peluang atau kesempatan. Ini memiliki 3 komponen, yakni kontrol, komitmen, dan juga tantangan. Kontrol adalah suatu kepercayaan bahwa dirinya itu mampu mempengaruhi situasi dalam hidup.
Komitmen adalah perasaan dedikasi pada diri sendiri dan juga pekerjaan yang akan menghasilkan keterlibatan yang aktif dan bertujuan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan adalah kecenderungan seseorang untuk melihat perubahan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan juga berkembang. Minus melekat pada diri orang-orang tertentu dan juga berfungsi sebagai sumber pertahanan ketika menghadapi situasi yang sulit. Sebagai sumber pertahanan, kepribadian hardiness ini sangat dibutuhkan oleh seseorang terutama ketika dia itu berada di lingkungan kerja yang memiliki tekanan. Apalagi di zaman yang penuh perubahan dan juga pandemi seperti ini ya kawan-kawan. Sebelumnya menyebutkan bahwa hardiness ini memiliki dampak positif terhadap pengembangan karir seseorang. Contohnya adalah meningkatkan karir decision dan juga self-efficacy. Ini merupakan penelitian dari Huang di tahun 2015. Selanjutnya ada meningkatkan kesiapan diri dan juga kepercayaan diri seorang dalam masuki dunia kerja. Ini merupakan hasil penelitian dari Greenleaf tahun 2015. Dan hardiness itu juga diketahui berhubungan positif dengan adaptabilitas karir pada agen call center di Afrika. Ini merupakan hasil penelitian dari Coetzee dan juga Harry di tahun 2015. Jadi dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini, memang kita sebagai angkatan kerja itu harus memiliki adaptabilitas yang baik dan juga memiliki kepribadian hardiness. Oke, kali ini saya akan memberikan contoh kasus atau contoh permisalan mengenai bagaimana sih caranya kita bisa menghadapi situasi pandemi dengan adaptabilitas yang tinggi atau yang baik dan juga kepribadian hardiness. Seperti yang kita ketahui bahwasanya situasi pandemi ini menyebabkan beberapa dari kita tidak mampu untuk bekerja secara produktif. Namun jangan jadikan ini sebagai sebuah hambatan, jadikanlah ini sebagai peluang bagi kalian untuk lebih bekerja keras dan juga bisa saja membuka ide bisnis sendiri kan, seperti itu. Contohnya saja nih, jika ada perusahaan yang bergerak di bidang fashion dan mengalami situasi pandemi ini, mungkin saja akan mengalami penurunan. Namun jika perusahaan fashion tersebut memiliki adaptabilitas yang tinggi dan juga memiliki kepribadian hardiness, jadi perusahaan tersebut bisa mencari peluang melalui permintaan dari pasar yang paling besar. Nah, kalau kita telaah lagi, permintaan yang paling besar di masyarakat adalah adanya masker. Jadi perusahaan fashion ini bisa saja menciptakan atau memproduksi masker dengan model yang lebih kekinian, ramah lingkungan dan juga motif yang menarik sehingga bisa meningkatkan pemasukan dari perusahaan fashion tersebut gitu. Jadi memang perusahaan fashion tidak akan ada matinya. Contoh lainnya adalah bisnis travel. Seperti yang kita ketahui, bisnis travel juga terkena dampak dari pandemi corona karena tidak adanya calon jemaah yang akan pergi umroh atau pergi haji. Nah, di sini pasti akan menyebabkan bisnis ini mengalami penurunan penghasilan. Nah, bagaimana sih caranya biar dia tetap bisa bertahan? Caranya adalah dengan adaptabilitas yang tinggi dan juga hardiness tadi. Jadi bisnis travel ini masih bisa melihat peluang dari permintaan masyarakat. Nah, kebetulan nih pandemi ini sedang muncul atau berada di bulan Ramadan. Jadi mungkin saja yang semula travel ini menyediakan paket tour menjadi paket makanan khusus Ramadan yang menjual kurma, jinten, madu yang merupakan oleh-oleh dari tanah suci. Kebetulan juga oleh-oleh tersebut seperti kurma, jinten, madu adalah makanan-makanan yang bisa menambah imunitas selama adanya virus corona, seperti itu. Dan penjelasan dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.